Anda kembali di Damai Indonesiaku hari ini dengan tema berdamai dengan takdir. Kita berikan kembali kesempatan untuk bertanya pada jamaah. Ada Bapak Dwi di sini. Bapak Dwi, apa yang ingin ditanyakan? Singkat saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang terhormat ada guru-guru besar kita yang hadir di depan. Pertanyaan kami yaitu yang pertama, Allah memang menentukan takdir ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kadang-kadang secara teori saja. Tapi kenyataannya dalam hidup kita, justru kita itu enggak mau diatur sama Allah, maunya diatur sama dirinya sendiri. Sehingga dalam kita sebagai manusia yang masih makom ahzab kita ini, yang makom kadang-kadang lupa ingat gitu. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita tuh pengen seneng aja. Tapi kita sulit, dia nggak mau. Seperti itu. Artinya dalam intinya kita nggak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maunya diatur dirinya sendiri. Nah, pertanyaan kami, apakah hubungannya dengan diri kita, dengan ibadah kita yang sudah kita lakukan? Apakah itu tercermin dalam kehidupan kita? Dan bagaimana tips-tipsnya untuk kita bisa merasakan bahwa nilai ketuhanan itu ada dalam hati kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dijawab dengan singkat, Pak Kiai Haris. Baik. Hadirin sekalian yang berbahagia, kalau seandainya manusia ya punya sikap bahwa dia bisa menentukan dirinya sendiri, sebenarnya secara faktual menggerakkan, mengedipkan mata saja orang nggak mampu. Kelingking yang kita anggap ini bagian dari tubuh kita ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat ada di kalangan Bani Israel yang 700 tahun umurnya. Hanya beribadah saja. Kemudian pada dialog imajinasi dikatakan, udkhuluha birahmatillah, masuklah kau ke dalam sorga dengan rahmat Allah. Orang ini bilang, la adkhulu bi a'mali, bukan dengan rahmat Allah. Aku masuk ke dalam sorga itu dengan amal ibadahku sendiri. Maka Allah bilang, ya kalau begitu keluarkan orang itu, hitung 700 tahun ibadahnya dengan karunia Allah yang diberikan kepadanya. Itulah yang jadi keputusannya. Maka ternyata dengan mengedipkan mata saja sudah tidak imbang ibadah 700 tahun. Jadi Bapak saya sekalian, memang ada egoisme, anania dalam tubuh kita itu ada. Tetapi kita harus mengendalikan dia hanya dalam batas ikhtiari. Kalau dalam batas ikhtiar, kita tidak sepaham dengan kaum Jabariyah yang mengatakan manusia itu seperti wayang. Tidak sependapat. Sehingga semau dalang maka itu yang menjadi sebuah hal yang ditampilkan. Dan kita juga tidak sependapat dengan kaum Mu'tazilah yang mengatakan manusia 100% menentukan dengan akalnya kehidupannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ma baina manzilatain. Ada makom ikhtiar, apabila tidak dibenturkan, disitulah yang namanya takdir. Baik, Ustazah Ebira mungkin bisa sedikit menambahkan apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi, yang cenderung manusia ini mau enaknya sendiri, tidak mau diatur Allah Subhanahu wa taala, namun kita sesungguhnya apa yang diatur Allah itu baik untuk kita. Silakan sedikit saja Ustazah Ebira. Baik, yang pertama kita harus mengenal hakikat kita diciptakan Allah. Kenapa kita ada di sini? Kenapa kita hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kemudian yang kedua, kita selama ini kepada Allah mungkin cuma tahu. Bu, Pak, kenal sama Allah cuma sekedar tahu, nggak kenal sama Allah. Tahu, kayak saya nih, sekarang ada di daerah mana nih? Daerah mana nih? Jatiranggan. Tahu.
Tapi kalau saya dilepas di sini saya nggak ngerti harus jalan kemana. Sekedar tahu. Maka dengan Allah tuh nggak cukup tahu. Dengan Allah itu harus kenal. Kalau kita kenal sama Allah, kita jadi tahu apa yang Allah mau, apa yang Allah nggak mau. Apa yang Allah redha, apa yang Allah nggak redha. Gimana caranya biar kita kenal Allah? Belajar. Jangan berhenti belajar. Kalau kita mau lebih menghayati ibadah kita supaya merasakan keberadaannya Allah, kita belajar. Kenapa? Karena dikatakan man zadahu ilman zadahu khaufan. Siapa yang dia ilmunya bertambah, rasa takut kepada Allah juga harus bertambah. Maka kita harus punya prinsip ngaji sampai mati. Apa? Ngaji sampai mati. Insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, Ustazah Ebira, Ustaz Slamet, kemudian juga Kiai Haji Haris Hakam yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua di siang hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh guru-guru kita tadi menambah keimanan kita, menambah kualitas kita untuk semakin ridho dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan sehingga kita bisa berdamai dengan takdir. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.